الدنيوية والأخروية مع تمام السلامة من كل أذية ومن جميع شرور بخير ولطف وعافية وإلى روح إمام صاحبي رسول برشاد وواصل البلاد الحبيب عبد الله بن أبي الحداد وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Bismillahi walhamdulillahi wal khair wasyarru bi masyiatillah. Bismillahi walhamdulillahi wal khair wasyarru bi masyiatillah. Bismillahi walhamdulillahi wal khair wasyarru bi masyiatillah. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ilallahi batinan wa zahira. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ilallahi batinan wa zahira. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ilallahi batinan wa zahira. Ya Rabbana wa'fu 'anna wamhul ladzi kana minna. Ya Rabbana wa'fu 'anna wamhul ladzi kana minna. Ya Rabbana wa'fu 'anna wamhul ladzi kana minna. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna 'ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna 'ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna 'ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna 'ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna 'ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna 'ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali
الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير الله يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير الله يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير الله يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بيده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بيده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بيده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا الحق المعبود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرمه ومجد وعظم وجه الله تعالى عن البيت طيبين الطاهرين وصحبه أكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لسيدنا وقدوتنا بقي مقدم محمد بن علي بعلوي ووصوله وفروعه وجميع ساداتنا علي بعلوي بأن الله يريد رجاتهم بالجنة وينوي ضرائيه ويد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لهذه الصلاة الناسوبية وجميع الأولياء الله تعالى من مسالك الأرض إلى مرامها بارها وبحرها بأن الله يقدس أرواحهم في الجنة والنار ورائعهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة ويلحقنا بهم في خير ولطف وعافية بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لصاحب الغدير قد إرشاد وعوس البلد سيدنا والحبيب عبد الله بن العدد وأصوله وفروعه بأن يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائعهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون بأن الله يؤتي كل سائل منا ومنكم صلى ما يرضى الله ورسوله ووالدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم في الدين وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة والحجاج والمسافرين والحجاج والمجاهدين من المسلمين
بالبحر أجمعين بأن الله يشهدهم السلامة ويردهم إلى الطالين سالمين غانمين بخير وعافية ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة إلا الموت بخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لعظيم سلطانك. اللهم يا الله صل وسلم على حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومفضل بكل خير ومعط بكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, dengan berkahnya majlis ini ya Allah, kami datang dengan membawa dosa-dosa kami ya Allah. Maka ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang kami pikul ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakit hati ya Allah. Ya Allah, bimbinglah jasmani kami ya Allah, bimbinglah rohani kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang beruntung di dunia ya Allah, lebih-lebih nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan sinar hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kesulitan kami ya Allah, lapangkanlah rezeki kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang taat kepada perintah-Mu ya Allah.
yang jauh dari larangan-larangan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya alimas sirri minna la tahtikis sitra 'anna وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اشرح صدورنا بالعلم يا الله ونور قلوبنا بنور هدايتك يا الله. Amma ba'du. Saya hormati Ketua Langgar Tengah Bapak Saferi. Beliau selalu menemani kita di dalam ketaatan ini, di dalam kebaikan ini. Semoga nanti kita masuk ke surga Allah bareng-bareng tanpa azab, diimami oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, baik yang jauh maupun yang dekat atau yang paling jauh. Bapak dari mana Pak? Dari Soma. Ya. Bapak Bunidi. Semoga kita semua selalu dekat di dalam doa meskipun kita jauh dari segi jarak. Semoga perkumpulan kita di malam hari ini dan seterusnya Allah berkati dan menjadi sebab kita nanti ketika ditimbang amal kita semuanya yang bagus adalah yang paling berat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah
yang telah memberikan kita kesempatan hadir di tempat yang penuh dengan barokah, hadir di tempat yang para malaikat Allah turun membawa rahmat sehingga kita merasa tenang, tentram. Ya, meskipun kita kadang banyak utang, tapi di sini kita merasa tentram. Ya kan bapak-bapak kan? Ya. Kenapa? Karena turun rahmat Allah, turun para malaikat Allah, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan sedang mendoakan kita semua. Masya Allah, kita ini termasuk nikmat yang paling utama kita berada di majlis ini, yang mana kebanyakan orang-orang sekarang besok memikirkan apa yang mau mereka makan, bahkan apa yang ingin dimakan oleh anak-anaknya, tapi kita di sini berkumpul untuk mengingat Allah. Semoga dosa-dosa kita nanti diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, sang proklamator dunia, sang pemimpin kita di dunia dan di akhirat kelak, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah, yang insyaallah kita nanti akan dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang dekat dengannya di surga. Dan semoga sebelum kita meninggal dunia diberikan kesempatan untuk melihat baginda dalam mimpi kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, sungguh yang kita bahas pada malam hari ini dan yang malam kemarin itu adalah berkaitan dengan hal yang sangat penting untuk kita ketahui, berkaitan dengan hati yang itu merupakan pemimpin dari anggota badan kita, yang itu merupakan kata Rasulullah, ketika hati seseorang baik maka perilakunya juga baik, tapi kalau hatinya buruk maka perilakunya juga buruk. Itu tidak bisa dipungkiri para jemaah. Ini sabda Rasulullah, ini perkataan Nabi yang Rasulullah mengatakan itu dengan wahyu. Rasulullah mengatakan tidak mengikuti hawa nafsunya, maka benar orang yang hatinya itu buruk, orang yang hatinya tidak baik, maka perilaku yang akan ditampakkan oleh jasadnya juga tidak baik. Maka dari itu perlu untuk kita membenahi hati kita, perlu untuk kita mengetahui kewajiban apa saja yang diwajibkan oleh Allah terhadap hati kita. Kemarin kita sudah bahas poin pertama dan ketiga, yaitu iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya. Terus yang ketiga itu adalah ikhlas. Kemarin kita sudah bahas pentingnya ikhlas di dalam perbuatan dan amal ibadah kita. Nah, terus yang seterusnya para jemaah, yang poin berikutnya yaitu adalah al-muraqabatu lillah. Nah, ini yang sangat sulit untuk kita lakukan. Apa itu al-muraqabatu lillah? Yaitu seseorang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini kalau sudah kita berbicara ini, kadang kita itu di tempat yang tidak dilihat oleh orang, kadang kita berani melakukan maksiat. Betul kan bapak-bapak kan? Jadi kita al-muraqabatu lillah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Dimanapun kita berada, di kantorkah, di sawahkah, di kebunkah, atau berkumpul dengan orang-orang yang kita ketahui, yang kita kenal dengan mereka, atau orang yang kita tidak kenal, berkumpul di tempat berada di tempat yang jauh dari desa kita atau dari kota kita, kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita seperti ini para jemaah, masihkah kita berani melakukan maksiat? Tidak. Ya. Ketika kita merasa diawasi, baik di dalam mobil, atau kita saat berkendaraan motor misalnya, atau di dalam pesawat, selalu merasa diawasi oleh Allah, tidak mungkin kita ini berani melakukan maksiat. Kenapa bisa demikian? Karena ada Allah yang melihat kita terus, ada Allah yang mengawasi kita terus, sehingga kita tidak berani melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para jemaah,
Jangan kita itu ya terlihat baik kalau kita di depan orang-orang saja. Allah Maha tahu. Padahal di waktu itu kadang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan kepada kita sebenarnya kita itu siapa. Orang-orang itu melihat kita itu dari segi zahirnya saja, dari segi luarnya saja. Tidak bisa melihat gerak-gerik hati kita. Tidak ada di antara kita yang tahu apa yang ada di hati saya, tidak ada yang tahu. Nabi pun tidak ada yang tahu. Bahkan malaikat Allah pun tidak ada yang tahu. Hanya Allah dan orang tersebut yang tahu apa yang ada dalam hati. Makanya para jamaah, kenapa menjaga hati itu termasuk hal yang berat untuk kita. Makanya di antara kewajiban hati yaitu adalah merasa selalu diawasi oleh Allah. Nah kemudian ketika kita hadirkan rasa ini terus di dalam hati kita, kita merasa terus diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah dimanapun kita berada. Apa yang akan terjadi pada kita selanjutnya para jamaah? Yurithu khasyah. Itu akan melahirkan rasa khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita sholat tentram, kita sholat, Masya Allah, seakan-akan kita berada di dunia lain. Sebagaimana yang terjadi pada salah seorang sahabat saat dia sholat di depan Ka'bah, dipanas belasan panah, lebih 10 panah yang menusuk ke badannya. Dia tidak merasakan apa-apa. Kenapa bisa demikian? Dia merasakan lezatnya iman, merasakan lezatnya ibadah, seakan-akan yang terjadi di sekitarnya dia tidak tahu. Kalau kita gimana para jemaah? Ya, misalnya kita sholat, kemudian di tempat yang agak jorok misalnya kan, kemudian kita digurumuti lalat, khusyuk nggak sholat kita? Tidak. Bahkan ada nyamuk nyamperin kita satu saja lah bingung kita, ya, nutupi telinga, bahkan merasa terganggu. Kalau yang terjadi kepada salah satu sahabat itu apa? Panah nusuk ke badannya, masuk ke badannya. Bahkan kata para ulama lebih dari 10 panah. Kapan dia merasakan sakit atau ada sesuatu yang menancap pada dirinya saat dia sudah selesai sholat? Nah, itu bedanya kita dengan mereka, ya. Apa bedanya kita dengan mereka? Sudah sangat jelas para jemaah. Kalau kita kadang, ya kalau kita mungkin tidak ya, orang lain. Kalau orang lain itu orang-orang maksudnya ya, ibadah hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Sehingga dia sholat 4 rakaat, tapi tidak khusyuk di dalam sholatnya. Bahkan saat dia sebelum masuk sholat tidak memerhatikan bajunya, apakah sudah wangi apa belum, sudah bersih apa belum. Bahkan dia juga tidak memerhatikan, tidak mempedulikan di wudhunya sudah benar atau tidak. Yang penting saya sholat, yang penting saya melakukan ibadah, yang penting saya tidak punya hutang sholat. Tapi bagaimana sholat, derajat sholat kita ini diangkat oleh kita sendiri. Dari yang kemarin kita sholat 4 rakaat setiap masuk waktunya, hari ini kita rubah sholat kita. Bagaimana sholat kita itu ada nilai-nilai yang lebih dari yang kemarin. Kita sholat betul-betul menghadap Allah, menghadap ke kiblat. Kita sholat betul-betul khusyuk, betul-betul menghadirkan rasa takut kepada Allah. Betul-betul kita itu sangat butuh kepada Allah. Sedangkan sebagian orang, dia sholat itu para jamaah seakan-akan Allah yang butuh padanya, seakan-akan Allah yang menginginkan sholat tersebut. Padahal kita tidak sholat, kita sholat itu tidak menambah terhadap keagungan Allah. Ketika kita tidak sholat juga tidak mengurangi kemuliaan Allah. Sama baik, karena kita yang butuh bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah, awasi terus hati kita ini. Dengan kita mengatakan saya ini diawasi terus oleh Allah, saya ini dilihat terus oleh Allah dimanapun saya berada. Makanya para jemaah, ini ada sebuah cerita
Cerita ini terjadi kepada Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Ya, namanya Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Dia itu punya paman. Pamannya beliau ini adalah termasuk dari wali-wali Allah yang kibar. Ya, bukan sembarang wali, tapi pemimpin para wali Allah. Kemudian pamannya ini, ketika Sahal ini masih kecil, ya, pamannya ini selalu mendidiknya, selalu mengawasi gerak-gerik Sahal, sehingga Sahal di masa kecilnya diajarkan sebuah kalimat untuk selalu ia ucapkan dimanapun dia berada dan kapanpun. Apa itu ucapannya? Allahu alimun bi, Allahu yarani. Allah mengetahuiku, Allah melihatku. Allahu yarani, Allah melihatku. Allahu yarani, Allah melihatku. Terus dia setiap hari mengulang-ulang bacaan ini dimanapun dan kapanpun. Terus Sahal mengulang-ulanginya, sehingga kata para ulama, ketika Sahal meranjak dewasa, ditanya oleh pamannya, "Hei Sahal, tahu enggak apa yang saya ajarkan kepadamu? Tahu tidak makna? Apakah kamu sekarang sudah mengetahui makna yang saya ajarkan kepadamu?" Kemudian kata pamannya itu, "Wahai Sahal, ketika kamu itu sudah selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah, hal li ta'si, apakah kamu nanti masih berani melakukan maksiat?" Sahal hanya mengatakan tidak. Bagaimana saya bisa maksiat sedangkan Allah selalu mengawasi saya? Meskipun saya berada di tempat yang sepi, tidak ada seorang pun di sana, atau saya berada dengan orang-orang yang mengajak saya kepada hal-hal yang buruk, saya selalu merasa diawasi oleh Allah. Bagaimana saya bisa bermaksiat, kata Sahal. Ya, sama dengan kita para jamaah. Kalau kita yang ini terus yang kita pegang, kita ke kantor, kita mengatakan saya diawasi oleh Allah. Apakah dia masih berani untuk untuk menipu orang? Tidak. Apakah dia masih berani pejabat-pejabat yang korupsi? Tidak. Kenapa? Merasa diawasi terus oleh Allah. Sama dengan kita. Kita misalnya pergi ke kebun, tidak ada seorang pun di sana, hanya kita dengan pohon kopi saja, tapi kita mengatakan, saya ini sedang diawasi oleh Allah. Saya sholat, saya meninggalkan sholat, saya pasti diketahui oleh Allah. Tapi kalau orang yang tidak menghadirkan ini, orang-orang yang tidak tahu akan hal ini, para jamaah, dia berani meninggalkan sholat. Dari rumah dia bawa sarung, dari rumah dia bawa peci, noleh kanan kiri tidak ada yang melihatnya, enggak sholat. Kemudian alasannya, saya enggak dengar azan. Padahal dia punya HP lah, tahu waktu sholatnya kapan. Kemudian juga yang kerja di mana? Yang kerja misalnya di pasar, tidak ada alasan nanti ketika ditanya oleh malaikat, "Hei, kenapa kamu meninggalkan sholat?" "Dulu saya banyak pelanggan malaikat, sehingga tidak ada waktu untuk melakukan sholat." Maka perkara dunia dijadikan sebagai alasan untuk kesenangan nanti di akhir. Makanya para jamaah, jangan seperti orang-orang yang awamian, ya, yang tidak tersentuh dengan siraman-siraman rohani. Ketika anaknya diajak mondok oleh temannya, apa katanya? Kalau orang itu pergi ke pondok, pastinya nanti jadi ulama, pastinya nanti jadi ustadz, pastinya nanti jadi kiai. Kalau anak saya nanti tidak jadi ustadz, tidak jadi kiai, berarti dia gagal. Kan ada orang-orang yang ngomong demikian. Kemudian setelah itu, ya, mengatakan apa? Anak saya ini gagal. Wallahi para jamaah, orang yang belajar ilmu agama, duduk di majelis ilmu agama, tidak pernah kita gagal. Bahkan kita beruntung terus. Meskipun nanti kita setelah keluar dari pesantren, anak-anak kita setelah keluar dari pesantren jadi pembisnis, tapi pembisnisnya amanah. Jadi orang yang orang-orang yang berdagang di pasar,
dagangnya penuh dengan amanah. Tidak lagi dia bisa menipu orang. Bahkan saat masuk waktu sholat, dia tinggalkan dagangannya, dia tutup tokonya. Karena dia dengan memiliki ilmu konsisten dalam ibadah para jamaah. Kemudian juga saat dia berdagang, jujur dia, tidak menipu orang, tidak mengkhianati orang. Bahkan orang tersebut itu merasa selalu dibanggakan oleh para pelanggannya. Kenapa? Terlihat dari kejujuran Rasulullah. Siapa yang tidak tahu? Rasulullah pedagang. Bahkan dari sejak kecil pun diajak oleh pamannya ke negara Syam. Itu Rasulullah. Tapi Rasulullah digemari oleh para pelanggan-pelanggan yang kenal dengan Rasulullah atau yang tidak kenal dengan beliau, tahu bagaimana sifatnya Rasulullah. Bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi, Rasulullah dikenal sebagai orang yang memiliki sifat al-amin, orang yang dapat dipercaya. Kemudian setelah itu, ketika Rasulullah pun mulai berdagang, bahkan ditawari oleh orang yang ikut dengan Sayyidah Khadijah, Rasulullah berdagang dengan kejujuran. Rasulullah berdagang tanpa ada menipu orang lain. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "At-tajirus saduqu yuhsyaru yaumal qiyamah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Kata Rasulullah, pedagang-pedagang yang jujur nanti Allah akan kumpulkan mereka dengan para nabi Allah. Jadi kita di tempat ini kan ada yang pedagang, ada yang pembisnis, bahkan ada di antara kita pejabat, ya. Ada di antara kita yang pokoknya kita punya usaha semua, ya, punya pekerjaan semua. Dan porsi pekerjaan atau yang dihasilkan oleh pekerjaan kita itu kan beda-beda. Tapi ingat para jemaah, ya, bahwa ini juga merupakan jalan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ketika kita tahu yang demikian, tidak banyak menuntut kepada Allah. Dia sukses, dia lebih sukses daripada saya, sehingga melahirkan rasa dengki kepadanya. Ini kan banyak juga. Tapi kalau kita diimbangi dengan ilmu agama, kita melihat ada teman kita yang jalan rezekinya sama dengan kita. Misal kayak Ebit, misalnya ada juga yang jual kulkas, ada juga yang menjual alat-alat elektronik. Tapi Kak Ebit termasuk orang yang terus hadir di majelis ilmu agama, tahu kalau rezeki saya hari ini 10 juta tidak akan pergi ke tempat itu. Kenapa bisa demikian? Ada ilmu yang sudah memimpin kita, ada yang sudah mengarahkan kita, sehingga tidak lahir di dalam diri kita itu dengki. Ngapa dia usahanya sama dengan saya? Ini kan banyak kan yang demikian. Ngapa dia buka toko sama dengan saya? Dia mau Dia mau menjadi saingan saya. Na'udzubillah. Tidak para jemaah, ya. Rizki kita itu tidak akan tertukar. Rizki yang sudah ditentukan kepada kita semua itu tidak akan tertukar, pasti akan sampai kepada diri kita. Bahkan setiap harinya kita mendapatkan rizki kan gak sama. Kemarin Kak Ujang misalnya setelah dikumpulin dapat 20 juta, hari ini misalnya cuma 7 juta. Nah itu harus kita terima. Kenapa? Karena setiap hari, ya, rizki kita itu tidak sama. Tapi Allah sudah menentukan rizki kita secara keseluruhan. Sejak kapan? Sejak kita berada di dalam perut, ya. Saat kita berumur berapa bulan? 4 bulan, datang malaikat meniupkan roh pada kita. Kemudian setelah itu roh ketika janin sudah hidup, Allah tuliskan 4 perkara ajalnya. Kemudian mati dalam keadaan muslim atau dalam keadaan kafir. Kemudian ditulis tentang jodohnya. Kemudian juga ditulis tentang kebahagiaan dan kesengsaraannya. Kemudian juga ada hal yang ditulis, kata para ulama, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian para jemaah, ada salah satu sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai baginda Nabi, apakah setelah ditentukan semuanya, setelah ditetapkan semuanya oleh Allah untuk kita semua, apakah kita harus beramal? Apakah kita masih harus berbuat?
Apakah kita harus masih berusaha? Apa kata Rasulullah? I'malu, iya lakukan, kerjakan, kembangkan usaha atau keinginan kita. Karena setiap seseorang akan diarahkan oleh Allah sesuai dengan ketentuannya. Betapa banyak orang-orang misalnya nih, ini sebagai contoh baik para jemaah. Orang-orang karena lihat orang lain sukses di bisnis jualan misalnya kan, jualan buah misalnya kayak Kak Ujang misalnya, yang lain ingin ikut juga. Padahal bukan di situ jalan rezekinya. Sehingga dia juga buka lapak, cari tempat yang strategis. Bahkan di situ banyak orang-orang yang lewat di setiap saatnya. Dia buka yang sama dengan si Kak Ujang, tapi jalan rezeki orang itu bukan itu. Sepi tokonya, sepi usahanya, sehingga dia cari usaha lagi. Terus setelah itu lihat juga orang-orang kok raminian di konter-konter, seperti Kak Dayat misalnya, apalagi di musim kopi misalnya, raminian orang-orang yang datang ke konter. Dia juga buka konter, tapi rezekinya bukan di situ, ya. Setelah dia buka konter, kemudian dia setelah dia cari kontrakan misalnya di tempat yang strategis juga, tapi sama sepi. Ya. Kenapa bisa demikian para jemaah? Karena bukan itu yang Allah tentukan untuk kita. Bukan berarti kita ini juga tidak berusaha, tidak, tetap berusaha. Sehingga dengan usaha yang kita lakukan, Allah akan menunjukkan pada akhirnya bahwa itulah jalan rizki saya. Ya, paham ya para jemaah ya. Nah, jadi ketika seseorang merasa terus diawasi oleh Allah, dia menjaga kewajiban-kewajibannya, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut Allah akan bantu kesulitan-kesulitannya. Inilah para jemaah yang dimaksud dengan orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah, orang yang tidak takut kepada Allah, jangan harap dia itu bisa mendapatkan rizki yang berkah. Kenapa saya katakan rizki yang berkah? Karena kata para ulama, rizki itu ada yang halal, ada yang haram. Ya, kita bukan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan rizki itu yang halal saja. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, mengatakan bahwa rizki itu ada yang halal dan ada yang haram. Makanya para ulama pasti mengatakan kita berdoa kepada Allah, berusaha supaya mendapatkan rizki yang berkah. Ya, rizki yang berkah. Kemudian setelah seseorang itu mendapatkan rizkinya, mendapatkan apa yang ia inginkan, jangan lupa terhadap yang memberikan rizki. Siapa itu? Yaitu adalah Allah. Bukan usaha yang memberikan rizki para jemaah. Bukan bisnisnya kita yang mendatangkan rizki kepada kita, Allah. Ya, secara hakikat yang mendatangkan rizki kepada kita itu adalah Allah. Itu hanya sebagai sebab, sebagai pelantara. Sampainya rizki kepada kita itu lewat usaha kita, lewat pekerjaan kita. Karena banyak di sana orang-orang yang berusaha ini dan itu, bekerja ini dan bekerja itu, tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena yang memberikan rizki secara hakikat yaitu adalah Allah. Maka dari itu para jemaah, ketika kita punya pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang tidak meninggalkan salat, pekerjaan yang tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah, kewajiban-kewajiban Allah, jagalah pekerjaan itu. Ya, jangan sampai kita sia-siakan, karena belum tentu itu akan awet pada diri kita. Bisa saja Allah uji, diambil sedikit demi sedikit sehingga kita hilang dari pekerjaan disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Maka dari itu ketika kita dapat rezeki, kita dapat nikmat, kita bersyukur. Saat kita dapat musibah, kita bersabar. Nah, itu yang harus kita lakukan. Tidak ada yang ketiga. Ya. Ketika dapat rezeki, kita harus sabar. Ketika kita dapat musibah, kita dapat rezeki, kita harus bersyukur. Ketika kita dapat musibah, kita harus sabar. Ya. Jangan seperti sebagian orang para jemaah. Ketika mendapatkan musibah dari Allah, ya,
Karena dia orang yang tidak punya pegangan hidup, tidak punya ilmu, tidak pernah hadir ke majelis ilmu agama, dengan musibah yang Allah berikan padanya semakin jauh dari Allah. Bahkan tempat untuk menenangkan diri di mana? Di bioskop. Kemudian di warung-warung kopi yang di situ ada maksiatnya. Bahkan dia menghibur diri dengan minum minuman keras. Memang di waktu itu dia berbahagia. Di waktu itu dia tertawa-tertawa. Di waktu itu dia sedang bersenang-senang. Tapi setelahnya, makanya kata para ulama, la khaira fi ladzatin min ba'dihan nar. Tidak ada kebaikan pada suatu kelezatan yang pada ujungnya dia harus menanggung risikonya di neraka. Jadi buat apa kita senang 30 menit, 1 jam bersenang-senang dengan teman-temannya yang pelaku maksiat. Setelah itu kita harus menanggung dosa dan menanggung siksa di dalam kubur, lebih-lebih nanti di akhirat. Tidak ada kebaikannya. Ya, bahkan kebanyakan orang-orang karena dia jengkel ya sama suara azan, suara orang ngaji, dia melakukan maksiat di dekat masjid itu. Ini ada ya. Kemudian juga dia merasa terganggu hidupnya dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dia mencaci maki syiar-syiar Allah lewat lagu-lagu yang ia ciptakan. Na'udzubillah. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, jangan kita melakukan keburukan kepada orang lain ya. Maka dari itu ya para jamaah, jaga hati kita dan selalu hadirkan pada diri kita bahwa kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya, an-nadamu 'alal ma'asi. Kita wajib menyesal terhadap maksiat-maksiat yang sudah kita lakukan. Para jamaah, kita bukan nabi Allah yang selamat dari dosa-dosa. Kita manusia biasa. Kadang setiap hari kita melakukan dosa tanpa kita sadari. Bahkan kadang dosa itu dibawa ke rumah kita. Bahkan kita lakukan dengan istri kita. Seperti apa dosa yang dilakukan oleh orang-orang di setiap rumah di zaman kita ini, yaitu menggunjing orang lain, ngomongin keburukan orang, menceritakan aib orang lain. Pertamanya dia buka dengan hal yang baik. Kemudian karena dia terbawa dengan keindahan kata-kata yang ia keluarkan dari lisannya, kemudian dia sampai menggunjing orang lain. Ini dosa apa tidak? Dosa. Dulu bapak-bapak itu tidak dikenal sebagai orang yang suka menggunjing, tapi sekarang tidak ada bedanya bapak-bapak dan ibu-ibu, meskipun mereka menang dengan apa dari kita. Maka dari itu para jamaah, kita harus menyesal terhadap maksiat yang kita lakukan. Maksiat, dosa itu ada berapa? Ada dua, dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar, kata para ulama, tidak akan diampuni oleh Allah tanpa taubat. Dosa besar itu seperti apa? Meninggalkan sholat. Dosa besar itu seperti apa? Meninggalkan puasa. Sekarang kita sadar, kita seakan-akan rugi kalau meninggalkan puasa yang 1 bulan 1 kali dalam 1 tahun. Tapi dulu kita pernah kadang ya terbawa teman kita sehingga kita lalai juga menjaga kewajiban-kewajiban Allah. Bagaimana caranya kita bertaubat dari dosa besar ini? Yaitu harus kita mengqadanya, harus kita menggantinya. Tidak bisa kita bersedekah, kita bawa 1000 ton beras misalnya untuk menebus 1 puasa yang kita tinggalkan dulu di masa remaja kita. Tidak bisa. Harus dengan mengqadha, harus dengan mengganti. Sama dengan sholat para jemaah. Di dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki, mereka mengatakan wajib mengqadha sholat. Kenapa? Karena Rasulullah yang sudah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, man nasiya an salatin, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha wa la kafarata ila dzalik. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang tertidur sehingga tidak salat,
Tadi malam begadang nonton sepak bola misalnya, subuhnya nggak sholat. Kapan bangunnya? Jam 9 pagi. Kan ditinggal sholat subuh. Bagaimana bisa menebus sholat subuh yang kita tinggal tadi? Wajib diqadha. Kemudian kata Rasulullah, au nasiyaha, atau dia lupa tidak sholat. Ini sering kita lakukan kadang. Kadang kita ini ya para jamaah nunggu masjid, nunggu langgar tengah, nunggu musola sampai kita turun, sampai kita masuk waktu isya dan kita sholat isya di situ. Tapi kadang ada orang-orang ya ngajak kita yasinan. Kapan waktunya? Sebelum isya. Ya, sehingga kita pulang ke rumah. Ya, sampai subuh itu kita tidak sholat isya. Baru setelah itu sadar, oh iya tadi malam kan saya dapat undangan maghrib dan saya tidak sholat isya. Kenapa bisa lupa? Karena biasanya sholat isya dulu baru pulang ke rumah. Ini sebelum pulang ke rumah orang dulu yasinan, sehingga isyanya ditinggal, isyanya tidak sholat. Karena dia terbiasa seperti itu melakukan sholat sebelum pulang ke rumah. Lupa, ingatnya kapan? Besok. Ini juga wajib diqadha, wajib diganti. Kemudian kata Imam Nawawi, apalagi yang ditinggal dengan secara sengaja. Kita tahu saya wajib sholat, tapi karena bersenang-senang dengan teman-temannya. Di waktu itu teman-teman kita tidak kita perhatikan. Teman yang nggak baik juga kita jadikan teman, sehingga kita terbawa arus mereka. Mereka nggak sholat, kita juga nggak sholat. Kadang di waktu itu orang-orang tuh mikir, kalau nanti saya sholat nanti saya dibully. Na'udzubillah. Ini ada seperti ini. Nah kemudian ketika orang-orang yang punya hutang kepada Allah itu wajib segera untuk dibayar. Bahkan kata para ulama, kalau dia meninggalkan yang wajib tanpa ada uzur seperti tadi, tertidur atau lupa, dia meninggalkan dengan sengaja. Ketika dia menyibukkan diri dengan sholat sunnah, dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari sholat sunnahnya. Jadi ya udah, kita mengqadha yang wajib saja. Ya, kita mengqadha yang Allah farduhkan saja. Daripada kita melakukan yang sunnah tapi kita tidak dapat pahala, kan kita buang-buang waktu. Sedangkan kita masih juga dikejar hutang. Hutang kepada Allah itu harus lebih dibayar daripada kita hutang kepada manusia. Nah kemudian para jamaah, kita wajib di antara kewajiban hati menyesal atas dosa yang kita lakukan. Sedangkan dosa kecil kita tidak bawa ke akhirat. Gak ada orang yang membawa dosa kecilnya ke akhirat, tidak ada. Kenapa? Karena sebelum dia meninggal dunia, dia sudah mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kecilnya. Jadi apa yang dibawa ke akhirat sehingga dia berhak untuk mendapatkan siksa di neraka, yaitu orang-orang yang meninggalkan melakukan dosa besar. Disitulah kita berharap, ya Allah berikan saya syafaatnya Muhammad. Ya Allah berikan saya syafaatnya orang-orang yang saleh. Itulah yang membutuhkan syafaat. Kata Rasulullah, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku hanya untuk orang-orang yang pelaku dosa besar dari umatku. Yang melakukan dosa kecil gak berhak dapat syafaat. Siapa yang dapat syafaat? Cuman orang-orang yang pelaku dosa besar. Kemudian para jemaah, ada sebuah kata-kata yang indah yang harus kita tulis dengan tinta emas. Perkataan ini dikatakan oleh Imam Hatim Al-Asab. Beliau mengatakan, man sarafa arba'an ila arba'in wajadal jannah. Barang siapa yang memalingkan 4 perkara untuk 4 perkara, maka dia akan mendapatkan surga. Maka dia akan mendapatkan nikmatnya surga, yaitu memalingkan 4 perkara kepada 4 perkara, maka dia akan mendapatkan surga. Yang pertama, an-naumu ilal qabri. Tidur, banyaknya tidur. Kita merasakan nyenyak, kita merasakan istirahat nian, ya, tidur, ya. Itu jangan kita taruh di dunia ini para jamaah. Jangan kita lakukan di dunia ini. Di mana kita tidur, ya, sepuas-puasnya, yaitu nanti saat kita sudah masuk kuburan. Jadi tidurnya kita
yang kita berharap tidurnya seperti pengantin, jangan kita lakukan di dunia, kata Imam Khatib. Di mana? Yaitu di kuburan. Kalau kita sudah di kuburan, udah tidur, kita nunggu datangnya hari kebangkitan. Tapi kebanyakan dari orang-orang itu apa? Dia tidur jam 7 malam. Kapan dia niatnya bangun jam 7 pagi? Nah ini ada, ya. Bahkan dia tidur jam 5 sore, bangunnya jam 5 sore. Semua waktunya untuk tidur, untuk santai, untuk istirahat. Padahal kita di dunia bukan untuk santai. Kita di dunia untuk beramal. Orang yang ingin mendapatkan derajat yang tinggi di surga, kita tidak bisa didapat dengan bermalas-malasan. Surga itu mahal para jemaah. Tidak bisa kita beli dengan duit. Ya, sekaya apapun kita, bahkan kita memiliki dunia beserta isinya, bahkan seluruh tanah yang ada aset emasnya punya kita, tidak bisa kita membeli sedikit pun dari surga. Surga itu dibeli dengan kita melawan hawa nafsu kita. Itu surga, mahal. Kenapa mahal? Karena tidak bisa dibeli dengan emas. Kalau kita di dunia ini pengen mobil ini, kita punya harta, bisa kita beli. Kita pengen punya rumah 10 tingkat misalnya, kita bisa buat. Tapi kalau surga tidak bisa kita beli dengan uang. Dengan apa kita membelinya? Dengan kita melawan hawa nafsu kita. Bagaimana kata para ulama seseorang itu untuk tidak banyak tidur? Mudah caranya. Jangan banyak makan. Karena kalau sudah banyak makan pasti banyak minum. Kalau sudah banyak minum pasti banyak tidur, ya. Kalau sudah banyak tidur, apakah dia banyak melakukan kebaikan? Tidak mungkin. Makanya ketika kita ingin banyak kebaikan di dunia ini, jangan kita banyak makan. Makanya kata para ulama, makanlah sebelum lapar, ya, dan berhentilah sebelum kenyang. Itu caranya. Supaya apa? Supaya kita itu bisa mengatur waktu kita. Bahkan ada di antara para masyayikh kami, tidur 5 menit itu katanya sudah banyak nih. Kalau kita 5 menit bisa tidur berjamaah? Tidak, ya. Kata beliau itu sedang dalam perjalanan. Beliau tidur 5 menit, mintanya dibangunin setelah 1 menit. Apa kata beliau? Kata jamaahnya, kata murid-muridnya, kayaknya syekh ini lagi pengen istirahat. Kapan dibangunkan? Setelah pas 5 menit. Apa kata beliau? Kenapa saya baru dibangunin? Ini saya sudah tidur banyak, padahal 5 menit. Beda dengan kita makomnya. Ya, kalau kita, kata dokter 8 jam, nah diikuti niat. Kadang sampai tembus berapa jam? 10 jam. Ya, kadang juga subuhnya kita masih berat, dicari mana selimutnya, mana bantalnya, sampai tembus ke jam 7 pagi. Kemudian apakah dengan banyaknya tidur kita merasakan lemak badan kita? Tidak, ya. Bahkan kita sholat subuh di waktunya, berjamaah di masjid, di musholla, di langgar, kita merasa bahwa kita seakan-akan memiliki dunia beserta isi, dari saking bergembiranya. Kemudian yang kedua, wal fakhra ilal mizan. Kebanggaan itu jangan kita letakkan di dunia ini para jamaah. Kapan kita meletakkan kebanggaan itu? Saat timbangan kita ditimbang oleh Allah, saat amal kita ditimbang oleh Allah di mizan, dan amal baik kita yang lebih berat daripada amal buruknya. Di situ kita bangga. Kalau di dunia jangan kita bangga. Kita punya usaha ini, bahkan pasar sudah dikuasai oleh orang tersebut, bangga dia dengan hartanya. Untuk apa? Ya, untuk apa? Kenapa? Karena harta tidak bisa menyelamatkan kita nanti dari siksa Allah. Siapa yang berkata? Allah. Ma aghna anni maliyah. Dulu yang saya bangga dengan harta saya, ma aghna anni maliyah. Sungguh harta saya tidak bisa menolong saya. Terus untuk apa kita bangga? Makanya kebanggaan itu kita taruh di mana? Di mizan, di tempat timbangan. Terus yang ketiga, warraha ila sirat. Kita taruh waktu santai kita. Kita taruh waktu istirahatnya kita saat kita nanti lolos, saat kita menyeberang sirat. Itu kita bangga di sana.
Itu kita mengatakan, ya Allah, saya selamat niat dari neraka yang di bawah saya ini, sehingga saya tembus menuju ke surgamu, sehingga saya bisa melewati jembatan yang panas ini. Ya, sehingga apa kata para ulama? Taruhlah santai dan istirahatnya kita nanti saat sudah menyeberangi sirat. Kalau di dunia jangan kita santai. Kadang ya kita pulang kerja, masuk waktu sholat, di situ tantangan niat bagi kita. Antara azan dengan bantal, antara masjid dengan tempat tidur. Tantangan niat. Bahkan di waktu itu mengatakan pada istrinya, aduh saya sudah tidak kuat lagi untuk ke masjid. Saya mau tidur dulu, bangunkan nanti saya supaya saya sholat duhur. Istrinya juga tidur juga karena sudah capek ngurus anak, ngurus rumah. Ya, sehingga dua-duanya tidak sholat. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wasyahwata ilal jannah, kemauan, keinginan kita, syahwat kita untuk kita mendapatkan sesuatu, jangan kita letakkan di dunia, tapi letakkan nanti saat kita berada di surga. Kita pengen ini datang, kita pengen buah apel datang. Ya kalau di sini kita yang datang. Ya kalau enggak datang enggak dapat kita. Apalagi sekarang buah yang dicari kelengkeng kayak kemarin kan, kelengkeng pada sedikit di pagar alam ini. Jadi orang-orang cari mana kelengkeng. Kalau kita yang enggak datang enggak dapat kita. Tapi kalau di surga itu buah yang datang, kita pengen ini datang dengan sendirinya, datang dengan pohonnya, ketika dipetik kemudian timbul lagi yang lain. Kemudian kita pengen burung bakar, ya kadang di dunia ini kadang susah kalau kita mau makan burung. Kita pengen di surga datang dengan sendirinya dalam keadaan bentuk terbakar, kata para ulama. Itulah di surga. Jadi kita letakkan keinginan kita untuk kita mengobati syahwat kita, itu jangan di dunia tapi di surga. Nah maka dari itu para jemaah, yang 4 perkara ini adalah butuh usaha dari kita, butuh untuk melawan hawa nafsu kita, untuk kita bisa meraih yang 4, tidur di kuburan, ya bukan di dunia. Kemudian kebanggaan saat kita nanti ditimbang amal kita, dan juga kesenangan saat kita nanti bisa menyeberangi sirat, dan syahwat keinginan kita nanti saat kita di surga. Semoga kita bisa menjalani 4 perkara ini dan menjadikan 4 perkara ini sebagai pedoman hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu ingatlah poin yang kita pelajari. Pertama, kita merasa diawasi terus oleh Allah sehingga kita tidak lagi berani melakukan maksiat. Terus yang kedua, menyesal atas dosa-dosa yang kita lakukan, karena dengan itulah taubat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit demi sedikit kita bisa menjaga hati kita, bisa mengetahui kewajiban-kewajiban hati kita, sehingga kita nantinya termasuk orang yang kata Rasulullah, idza salahal jasadu kullu, ketika hatinya baik maka perilaku anggota badannya juga ikut baik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para jamaah, saya mohon maaf yang tiada batasnya, karena manusia tempat salah dan tempat khilaf. Hanya kepada Allah lah kita memohon ampun, dan semoga ini menjadi penyinar hidup kita dan penerang jalan kita untuk menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang mau bertanya, ya baik yang perkara yang lain atau yang kita bahas sambil kita nikmati gorengannya ini. Meturi sembari minum, ada ingin sesuatu pertanyaan, monggo silakan. Izin bertanya. Enggak, lagi. Sambil ngantuk-ngantuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
pencerahannya. Ini mungkin berkenaan masih ke materi sholat sunnah nih Ustaz. Ini berkaitan dengan ada waktu syuruk ya. Jadi mohon pencerahan dari Ustaz perihal sholat sunnah syuruk dan apa fadilah yang bisa kita ambil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua perihal dengan materi menjaga hati tadi. Kadang-kadang kita sudah berupaya untuk menjaga hati, namun ada, ini aku pribadi khususnya, tantangan dari lingkungan tempat tinggal nih yang kadang-kadang terkontaminasi dengan budaya-budaya yang berseberangan dengan kolbu kita. Nah, mohon kiat-kiatnya untuk bisa mempertahankan daripada keikhlasan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat syuruk ya. Artinya sholat syuruk itu adalah sholat yang dilakukan setelah matahari terbit. Nah, jadi sholat syuruk itu para jemaah jangan kita lakukan saat matahari mulai mau terbit. Tidak, ya. Jadi sholat syuruk itu kata para ulama, kenapa? Karena kalau kita lakukan saat matahari mau terbit, ya, kan kita lihat kadang-kadang karena kita kehalangan terhalang gunung, ya, kita nggak lihat. Tapi kalau kita yang di tempat yang tinggi itu melihat bagaimana proses keluarnya matahari dan tenggelamnya matahari. Jadi sholat syuruk itu jangan kita lakukan saat matahari mulai terbit, tidak. Bahkan di antara waktu sholat yang diharamkan kita melakukan sholat itu kan ada 5 waktu. Di antaranya saat matahari itu terbit, ya, kapan bolehnya? Hatta sampai yartafi, ya, hatta tertafi, sampai dia tinggi qadru rumhin, yaitu seukuran tombak dan sesuai dengan penglihatan kita. Jadi kalau sudah seukuran tombak, ya, agak tinggi dari tempat terbitnya, boleh kita melaksanakan sholat di situ. Nah, apa fadilahnya? Yaitu banyak kata para ulama, di antaranya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Terus juga di antaranya menghapus dosa-dosa kita. Karena setiap ibadah itu pasti ada keutamaan dan fadilah-fadilahnya. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan fadilah-fadilah itu? Yaitu kita harus melakukannya pertama dengan ikhlas. Kita lakukan, ya, itu dengan dengan kita belajar ilmunya, sehingga kita tahu doanya seperti ini, yang harus kita lakukan seperti ini, rakaatnya seperti ini, kita tahu, sehingga kita bisa mendapatkan fadilah dan keutamaan itu. Jadi jangan sholat ya saat matahari saat matahari mulai terbit sholat, tidak, ya, nggak boleh sholat di situ, bahkan tidak sah. Bahkan kata para ulama makruh. Tapi ada yang ulama mengatakan haram. Ya, kenapa? Karena itu termasuk 5 waktu yang Allah haramkan kita melakukan sholat. Terus yang kedua, Pak? Yang kedua Pak, gimana untuk menjaga? Coba diulangi itu nih Pak. Ini latuwo yang pikun ya. Lalu Pak. Baru umur 15. 15. Jaga keikhlasan hati tadi, berkenaan dengan kontaminasi budaya lingkungan kita kadang. Jadi tantangan tersendiri buat saya khususnya, ya, yang kadang-kadang ada sisi-sisi budaya yang berseberangan dengan akidah kita. Nah, jadi kalau bahasa yang mudah diikutin, ini jelas banyak madoratnya, nggak diikutin ini kita dikucilkan macam itu. Kira-kira ada dampak yang sisi negatif yang begitu. Jadi yang perlu diambil sikapnya itu yang mana gitu untuk menetralisir semuanya itu. Terima kasih. Ini juga mungkin pertanyaan kita semua yang hadir di tempat ini, yaitu ketika
yang berada di sekitar kita, kebiasaan atau budaya yang menentang terhadap syariat yang sudah kita terima dari para nabi, dari Rasulullah, dari para sahabat, dari ustadz, dari kiai-kiai kita. Nah, kemudian bagaimana cara menyikapinya? Maka sebelum kita menyikapi hal itu, kita harus benci terlebih dahulu terhadap yang dilakukan yang itu melanggar syariat. Karena kata Rasulullah, ketika orang-orang diam, tidak nahi mungkar, yang buruk dilakukan, kita kayak nggak peduli, urusan masing-masing. Kan kadang ada orang yang ngomong kayak gitu, kuburan masing-masing. Tidak, ada yang harus kita lakukan. Apa itu para jamaah? An-nahyu 'anil munkar, kita mencegah kemungkaran itu. Karena nanti kata Rasulullah, kalau kemungkaran, keburukan itu kita tidak mencegahnya, atau orang yang memiliki kekuasaan tidak mencegahnya, Allah akan mengazab semuanya secara umum. Yang kita juga kena, yang soleh juga kena, ya, apalagi yang tidak soleh. Itu disebabkan apa? Disebabkan karena tidak ada nahi mungkar. Dan ini sudah terjadi. Di mana terjadinya? Di Bani Israel. Mereka diazab semuanya oleh Allah karena mereka tidak nahi mungkar. Nah, kemudian juga, apakah ketika kita melihat kemungkaran langsung kita kita pakai tangan? Tidak. Ya, dilihat kondisinya. Makanya kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kata Rasulullah, apabila salah seorang dari kita melihat kebiasaan, budaya yang menentang syariat atau yang dikenal dengan maksiat, kemungkaran, apa kata Rasulullah? Falyughayyir biyadihi, maka cegahlah dengan kekuatan. Kita punya parang misalnya, kita mampu untuk melakukan, kita lakukan itu. Kita punya kekuatan karena kita sebagai kepala desa misalnya, kita lakukan itu. Ya, kenapa? Karena kalau kita tidak mencegahnya, kita juga tidak selamat dengan azab Allah. Jadi jangan kita mengatakan yang penting saya rajin sholat, yang penting saya rajin ibadah. Kalau orang lain terserah, apalah mereka mau pilih neraka atau surga. Tidak, ya, kita harus punya harus tanamkan kewajiban untuk mencegah kemungkaran. Kalau misalnya kita menggunakan kekuatan tidak mampu, kenapa tidak mampu? Karena kalau nanti saya melakukan kekerasan, mereka akan membalas kepada saya dan saya tidak bisa melawan mereka. Jangan paksa. Apa kata Rasulullah? Fa illam yastati' biyadihi fa bilisanihi, maka lakukanlah dengan ucapannya. Ya, kalau kita mampu dengan ucapan, jangan kita melakukan yang tidak mampu. Kemudian dengan kekerasan tidak mampu, dengan lisan, dengan ucapan juga tidak mampu, maka dengan hati. Nah, ini yang kebanyakan kita lakukan di zaman kita ini. Kita mengingkari apa yang mereka lakukan lewat hati. Ya, kalau nanti saya melakukan ini, nanti saya mati. Kalau nanti saya ngomong, istri saya bisa celaka. Ya udah, kita ingkari dalam diri kita, dalam hati kita, karena itulah yang paling sedikit yang wajib kita lakukan. Kalau kita tidak mengingkari dengan hati, kita juga ikut berdosa. Makanya ada sebuah kaidah, ar-ridha bil ma'siyah, maksiyah, rela terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain, kita juga ikut maksiat. Ya, maka dari itu sikap yang harus kita ambil yaitu kita kalau tidak mampu yang dua, lakukan dengan hati. Ketika kita sudah melakukan mengingkari dengan hati, selamat kita dari dosa. Ya, selamat kita dari dosa. Kemudian juga para jemaah, ya, kadang untuk kita nahi mungkar itu kalau kita lakukan dengan sendirinya, kita tahu nanti saya akan celaka. Cari siapa orang yang ia dengar, siapa orang yang mereka bisa ikuti omongannya. Kita bisa minta bantuan. Ya, Bapak sebagai kepala desa misalnya, Bapak sebagai ini misalnya, maka minta tolong dihentikan itu, tolong dicegah itu, karena kalau tidak nanti kita juga akan kena imbasnya, kita juga akan merasakan azabnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disitulah kita butuh terhadap kesabaran.
Ya, kita butuh melawan hati kita ini. Bagaimana saya tidak ceroboh? Bagaimana saya berpikir sebelum bertindak? Nah, disitulah kita itu betul-betul apa? Betul-betul memanfaatkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat dari guru-guru kita. Nah, itu memang sulit. Ya, Bapak Bunidi, sulit nian. Apalagi kita ini pendatang. Ya, seperti saya juga kan. Kalau saya cerita mungkin sudah banyak yang tahu ya, tentang yang di sana itu. Tapi apa? Saya sebagai pendatang diam, masukin satu-satu. Tapi alhamdulillah ya lama kelamaan ya mereka tahu, kenal dengan kita. Setelah itu meskipun mereka itu tidak mau berhenti melakukan keburukan, pasti mereka malu di depan kita. Nah, ketika sudah malu di depan kita, nggak mungkin lagi mereka berani di dekat kita. Ya, meskipun nanti mereka tetap kita doakan semoga kita mendapatkan mereka mendapatkan hidayah dari Allah, semoga dusun ini, penduduk ini mendapatkan hidayah dari Allah. Insya Allah doanya orang yang butuh yang mengharapkan betul dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan mereka hidayah. Tapi tidak cepat ya. Kadang Allah itu menunda sesuatu yang baik untuk dijadikan yang lebih baik. Nah, itu. Ya, yang lain silahkan. Ada bapak-bapak? Apalah pada ngantuk ini? Ada? Kita tutup majelis ini. Cukup. Ada tanya lagi? Satu deh. Chandra, ada? Ada? Sate kah? Ada sate? Ini tutup ini. Satu pertanyaan. Kalau kita sholat berjamaah itu ya, kadang-kadang imam itu sholat bacaannya terlalu panjang sehingga pikiran kita kemana-mana. Apakah itu masih terkadang itu berjamaah, terkadang kita sendirian juga, kadang ngelamun kita. Gimana atau apa itu kan? Bacaan lah ini bacaannya salah kah itu? Apakah itu masih sah atau gimana? Ini kita. Ya, apa bukannya ini kita ngelamun ke kadang-kadang kita niat kita sholat ya, cuman pikiran kita pekerjaan, ini apa itu gimana kan? Terlalu khusyuk, jadi dunia juga dibawa ke sholat. Jadi saking khusyuknya. Jadi begini ya, syarat kita mendapatkan pahala dari sholat yang kita lakukan, syaratnya kita harus khusyuk di antaranya. Apa itu khusyuk? Yaitu menghadirkan dalam hati istisyarul khawfi, istisyarul ta'zimillah. Menghadirkan dalam hati kita itu pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, khusyuk itu para jemaah ya, cara-cara untuk kita mendapatkan khusyuk itu yang pertama, kita memikirkan apa yang kita baca, merenungi apa yang kita baca. Kemudian juga sebelum kita masuk sholat itu seakan-akan sholat ini sholat terakhir bagi saya. Nah, ketika seseorang ingat itu, nggak mungkin dia lagi sibuk dengan urusan dunia di dalam sholatnya. Seandainya kita misalnya sholat tapi masih kita membayangkan dunia, masih memikirkan dunia, apakah batal sholat kita? Tidak batal. Tapi kalau dari awal sampai akhir, sampai salam kita mikirin dunia, nggak khusyuk sama sekali, nggak dapat pahala. Cuman sah sholatnya. Nah, makanya kata para ulama, ada orang yang keluar dari sholat tapi tidak dapat pahala sholat. Nah, apakah ketika seseorang tidak dapat pahala sholat itu dia wajib sholat lagi? Tidak. Kenapa? Karena sudah gugur kewajibannya. Kita sholat zuhur ini sudah gugur, nggak diminta lagi. Cuman kita tidak dapat pahala. Ya, makanya kalau kita sudah sholat, ya jangan buang. Ya, kadang setan itu datang di waktu itu. Tadi lupa misalnya. Bapak Opik misalnya kan tadi lupa pas kerja mana nih gigi gerendanya, lupa
Kapan ingatnya? Ketika sholat. Oh iya, saya taruh di situ. Ya, tapi jangan ngomong. Tapi kalau ngomong batal. Ingat ya, oh iya saya taruh di situ. Kenapa? Karena syaitan datang kepada kita, melemahkan kita saat kita dalam melakukan ibadah. Bahkan saat kita noleh ke atas, ke kanan, ke kiri, tidak batal sholat kita selama posisi dada kita ini tetap ke arah kiblat. Tapi kata Sayyidah Aisyah saat ditanya kepada Rasulullah, itu bisa menjauhkan dari khusyuk. Jangan kita lakukan. Jadi gini para jemaah ya, saat kita sholat sudah kita buang perkara dunia. Bukan berarti buang itu semuanya ATM kita dibuang, tidak ya. Maksudnya apa? Jangan kita bawa ke dalam sholat ya. Udah kita fokus. Saya kan sholat cuma mungkin 7 menit ya, atau 10 menit. Setelah itu udah kita kembali ke kerjaan lagi. Maka yang 10 menit ini ya, jangan kita ganggu dengan urusan dunia. Karena yang 10 menit itulah yang akan menolong dunia kita nanti di akhirat. Nah itu. Ada lagi Pak? Alhamdulillah. Jadi kuncinya jagalah hati. Salah. Jagalah hati dan melatih agar hati kita selalu ingat bahwasanya Allah itu selalu ada di mana tempat salah. Demikianlah dulu. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Udah tuh satu lagi, tidak usah banyak kepo, tante. Jalanin aja, tante. Untuk latihan hati kita berusaha untuk memperbaiki hati kita masing-masing. Insyaallah dengan penjelasan dari Ustaz tadi kita mendapatkan intinya masing-masing dan kita bisa menerapkan pada kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Amin. Demikianlah atas perhatiannya, kami mohon maaf bila mana ada salah. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.